Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Adisti, NPM 1918. Saya berasal dari Prodi Teknik Ekonomi Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview tentang materi manajemen konstruksi. Berikut beberapa poin yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, dasar manajemen konstruksi. Yang kedua, struktur organisasi proyek konstruksi. Yang ketiga, sistem organisasi atau stakeholder proyek. Yang keempat, sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber daya yang efektif dan efisien. Yang kedua, proyek. Proyek adalah suatu keseluruhan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seperti biaya yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri proyek. 1. Memiliki tujuan khusus. 2. Membutuhkan biaya waktu dan mutu yang ditentukan. 3. Bersifat sementara dan non-rutin atau tidak berulang-ulang. Struktur organisasi proyek. Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Kegunaan struktur organisasi. Yang pertama, memberikan gambaran pembagian tugas serta tanggung jawab kepada individu ataupun bagian. Yang kedua, menggambarkan gambaran hubungan pelaporan secara resmi dalam tingkatan hierarki. Yang ketiga, menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian organisasi dan bagian menjadi organisasi yang utuh. Yang keempat, menetapkan sistem hubungan sehingga tercapai komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi. Bentuk struktur organisasi. Yang pertama, tradisional. Yang kedua, fungsional. Yang ketiga, produk. Dan yang keempat, matriks. Masing-masing struktur organisasi tersebut memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Sistem organisasi atau stakeholder proyek. Stakeholder proyek adalah organisasi individual, baik dari internal maupun eksternal, yang akan berperan mempengaruhi proyek. Siklus stakeholder. Yang pertama, inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir penutupan. Keberhasilan proyek dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu waktu, mutu, laku atau pasar, dan tujuan. Sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. 1. Gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan diambil oleh pemimpin itu sendiri secara penuh. Yang kedua, demokratis. Gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahan. Yang ketiga, bebas. Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, di mana para bawahannya secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Baiklah, sekian review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.